Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya di rumah. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran fikih kelas 2 ya. Sebelum belajar, kamu persiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Di semester 2 ini masih belajar tentang pelajaran yang ketiga ya, yaitu sholat berjamaah. Kali ini kita akan membahas pertemuan yang ketiga, yaitu tentang ketentuan sholat berjamaah yang keempat ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai imam adalah bertanggung jawab dengan baik atas makmumnya, karena ia adalah jaminan dari sholatnya makmum. Lalu barang siapa mengetahui dirinya mampu menjadi imam, diperbolehkan untuk meminta menjadi imam. Seorang imam harus memperhatikan kewajibannya sebagai imam. Makruh bagi imam untuk mempercepat sholatnya sehingga makmumnya tidak mampu menunaikan sunnah-sunnah sholat. Disunahkan bagi imam untuk membaca ayat Al-Quran dengan tartil baik dan benar. Disunahkan bagi imam untuk memanjangkan rakaat pertama. Ketika imam sedang ruku dan mengetahui ada makmum yang datang, disunahkan untuk memanjangkan rukuknya sampai orang tersebut mengikuti imam. Lalu yang terakhir, disunahkan bagi imam untuk tidak memperpanjang bacaan apabila makmumnya ada yang lanjut usia, hamil, sakit, atau sebagai lainnya. Yang kelima, keutamaan sholat berjamaah ya, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk membiasakan sholat berjamaah. Perintah sholat berjamaah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 ya, pada halaman 69. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Selain ayat di atas, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 102 ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu. Apabila terbiasa sholat berjamaah, banyak keutamaan yang diperoleh, yaitu yang pertama, memperkukuh semangat persaudaraan kaum muslimin, lalu merasa memiliki tanggung jawab sosial, membina kedisiplinan rohani, menghargai waktu, bentuk ketaatan imam seseorang kepada Allah, lalu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memakmurkan masjid. Yang terakhir, memperoleh pahala sholat berjamaah sebanyak 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Dilanjut halaman 70. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 609 dan Muslim nomor 1038, yaitu sebagai berikut: Salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bisab'in wa isyirina darajah, yang artinya salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat ya. Nah, untuk tugas yang nomor 1 sampai nomor 3 itu tidak usah. Dilanjut ke bagian B, praktik salat berjamaah ya. Salat berjamaah mempunyai beberapa keutamaan yang tadi juga sudah disebutkan ya, yaitu mendapatkan pahala yang lebih besar dibanding dengan sholat sendirian. Nah, di situ ada contoh ya. Pak Badrun memberikan contoh sebuah keluarga yang rajin melaksanakan sholat berjamaah, yaitu keluarga Pak Salim rajin melaksanakan sholat berjamaah. Setiap hari keluarga itu selalu berusaha melaksanakan sholat berjamaah ya. Ahmad sering mengajak temannya untuk mengikuti sholat berjamaah. Sholat berjamaah harus dibiasakan sejak kecil agar nanti dewasa terbiasa menjalankan sholat berjamaah.
Orang yang terbiasa sholat berjamaah sejak kecil, dewasa nanti tidak akan malas. Dan sebaliknya, jika sejak kecil bermalas-malasan sholat berjamaah, sampai dewasa pun akan menjadi orang pemalas. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini cukup sampai di sini ya. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Nanti ada tugas dari ibu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya ya, pertemuan yang ketiga yang bagian A latihan fikih, ada soal dari nomor 1 sampai 4 dijawab ya. Lalu bagian B praktek fikih ya. Yang pertama, untuk yang bisa keluar rumah ya, mengirim foto kamu sedang sholat berjamaah di mushola atau masjid. Nah, yang kedua, untuk yang tidak bisa keluar rumah ya, mencari gambar di internet atau di majalah, koran atau apa saja ya. Sekelompok orang sedang melakukan sholat berjamaah di mushola atau masjid. Di print lalu dikirimkan fotonya ya. Nanti. Nah, lalu petunjuknya, jawablah latihan dengan baik dan benar. Soal dan jawaban ditulis di buku tulis, lalu dikirim di Google Classroom atau di WA Japri.